Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini. Oke, jadi di sini aku mengajak kalian semua bahas kisah pilu yang menimpa seorang anggota polisi di daerah NTB, Nusa Tenggara Barat, yang diketahui kalau anggota kepolisian ini yang dihabisi oleh istrinya sendiri, yang juga sesama anggota polisi di NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, makanya nih ya, kasus kayak gini harus banget aku ceritain di sini supaya kedepannya kasus kayak gini bisa kita jadikan pembelajaran, khususnya untuk kita yang sudah berumah tangga agar kita bisa selalu bijak dalam menyikapi setiap masalah yang ada di rumah tangga kita. Nah, di sini aku dapat beritanya ini dari beberapa media sosial yang aku baca, terus aku rangkum dan aku buat jadi alur cerita. Oke lah, gimana cerita dan kasusnya? Langsung aja aku bahas sebisa dan sedetail yang aku tahu. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, kalian bisa siapkan cemilan dan minuman favorit kalian. Siapkan juga posisi terbaik menurut kalian gimana. Jadi kalau semuanya udah siap, langsung kita bahas. Nah cuy, di akhir pekan ini kita dikejutkan sama berita viral yang terjadi di kota Lombok soal kasus dari Brigadir Esko Pascarali yang ditemukan sudah nggak bernyawa di belakang rumahnya di Dusun Nyurlembang, Lombok Barat pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025. Tapi syukurnya kasus ini sudah ada titik terangnya dan memang kasus ini juga jadi salah satu kasus yang menggemparkan di daerah kota Lombok. Terus ternyata istrinya sendiri yang juga merupakan anggota polisi yaitu Bribtu Rizka Sintiani yang sudah ditetapkan oleh Polda Nusa Tenggara Barat sebagai tersangka di kasus ini. Yang menjadi teka-teki di sini adalah apa motifnya pelaku ini menghabisi korban yang sebagai suaminya. Dan kuat dugaan juga kalau melihat hasil otopsi dan juga olah TKP dari pihak kepolisian ini, sepertinya pelakunya ini bukan hanya satu orang. Terus kasus ini melihat dari kejadiannya, pihak dari penyidik ini menyimpulkan kalau ada indikasi penghilangan nyawa secara berencana dan bukan spontanitas. Yang artinya kalau eksekusi ini dilakukan secara terencana, maka pidana yang dipasangkan itu adalah Undang-Undang 340 KUHP, yaitu hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tapi kalau misalkan dilakukan secara spontan, maka hukuman maksimalnya itu 15 tahun penjara. Terus diketahui juga kalau ada beberapa indikasi lain yang menyebutkan kalau pelakunya ini mengarah ke istrinya dan juga keterlibatan dari orang lain yang masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Terus karena adanya motif eksekusi berencana kayak gini, paling nggak itu ada eksekutornya, terus juga pasti ada dalangnya yang ngebantu buat nutupin kasusnya. Nah, kita bahas dulu gimana kecurigaan masyarakat terkait istri korban ini yang diduga menjadi pelakunya. Nah, korbannya di sini adalah anggota polisi yang berdinas di Polsek Koyong, Nusa Tenggara Barat. Ini ditemukan di sore hari sama mertuanya yaitu ayah dari Bribtu Rizka. Saat itu mertuanya ini yang lagi cari ayamnya yang hilang pas di belakang rumahnya. Di saat itu mertuanya ini ngelihat kondisi dari Brigadir Isko ini yang terikat oleh tali dan mohon maaf wajahnya yang udah rusak dan juga tubuhnya ini yang udah dikerubungi sama semut. Terus dengan adanya dua data otopsi ini paling enggak bisa memberikan sebuah petunjuk yang spesifik apa benar di sini pelakunya ini adalah istrinya atau bukan. Misal tentang waktu kematiannya dan yang kedua adalah tentang apa dan gimana penyebab kematian dari Brigadir Isko ini. Karena nanti ya ini bisa jadi alibi dari para pelaku masuk akal atau enggak, karena kalau emang kepergian dari Brigadir Isko ini akibat benda tumpul berarti ini bisa jadi salah satu indikasi bukan karena dia ini yang mau mengakhiri hidupnya sendiri. Karena emang kalau dilihat dari jasadnya, pelaku ini berusaha untuk memframing kalau Brigadir Isko ini yang seolah-olah yang bundir karena kendaknya sendiri. Tapi di sini otopsi udah keluar dan sudah diketahui juga penyebabnya bukan karena jeratan tali yang di leher, tapi emang karena adanya hal lain yang ngebuat Brigadir Isko ini kehilangan nyawanya. Terus juga dari pihak keluarga korban ini ngelihat kalau ada banyak bekas luka sayatan di tangan kiri dari korban dan juga ada hantaman benda tumpul seperti bekas penganiayaan di area bagian belakang dan bagian tubuh yang lainnya. Tapi tentunya selama belum ada putusan dari pengadilan, kasusnya ini masih akan terus diselidiki lebih dalam oleh pihak kepolisian.
Tapi pihak dari keluarga korban ini yakin kalau pelakunya ini yang bukan pelaku tunggal karena emang kalau dipikir secara logika, dari tubuh atau badan istrinya ini menurutku nggak akan kuat ngangkat tubuh korban dari dalam rumah menuju ke area belakang rumahnya. Nah, dari sinilah yang ngebuat mungkin keluarga korban ini, kasus ini terasa janggal kalau hanya dilakukan sama satu orang pelaku. Belum lagi badan korban ini kan pasti jauh lebih kuat, pastinya bisa lah ngelakuin perlawanan ke pelaku saat terjadinya penghabisan nyawa. Nah, makanya ini jadi salah satu alasan dari pengacara keluarga korban, yaitu Bapak M. Syarifuddin, yang menyatakan kalau penetapan Bribtu Rizka ini jadi tersangka tunggal ini patut dipertanyakan dan pasti adanya keterlibatan dari pihak lain yang harus diselidiki lebih dalam lagi. Terlebih adanya luka benda tumpul dan juga sajam yang mengindikasikan kalau adanya perlawanan dari korban pada saat kejadian. Dan kalau menurut aku, kecil kemungkinan kalau seorang laki-laki itu bisa dikalahkan oleh seorang perempuan kalau melihat dari kondisi pelaku dan juga korban. Ditambah jenazah korban ini yang dibawa ke belakang rumah yang seolah-olah ingin mengakhiri dirinya sendiri, yang artinya di sini ada indikasi kalau kasus ini yang memang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya. Terus pas pemeriksaan di Polda NTB itu ada saksi yang diperiksa sekitar 53 atau 55 orang saksi. Di saat itu ada indikasi nggak adanya barang yang hilang atau diambil oleh pelaku atau juga kasus perampokan dan masalah yang lainnya. Terus kejadiannya ini lebih kuat mengarah ke masalah pribadi dan internal antara pelaku dan juga korban. Terus untuk barang bukti ini ditemukan kunci motor Honda Scoopy dan juga handphone milik korban yang nggak hilang. Ditambah juga ada titik koordinat handphone terakhir yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik yang juga dibantu sama keluarga. Itu terakhir ditemukan aktif berada di rumah kediaman korban. Yang garis besarnya ini dekat sama lokasi saat korban ini ditemukan yang udah dalam keadaan meninggal dunia. Nah, di sini belum ditemukan juga alat atau barang bukti apa yang menetapkan kalau sang istri ini yang menjadi tersangka. Karena emang kalau netapin seseorang sebagai tersangka itu dibutuhkan alat bukti yang kuat, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan juga petunjuk. Contohnya apa saat kejadian ada saksi yang melihat atau enggak, terus dari hasil otopsi, bahkan juga kayak sidik jari atau temuan dari jejak digital. Mungkin itu cara pihak kepolisian ini buat ngedapatin alat atau barang bukti dari sebuah kasus. Terus untuk motifnya di sini apakah ada terkait masalah sakit hati, misal dugaan adanya orang ketiga di dalam rumah tangga mereka? Apa mungkin juga kalau mohon maaf sang suami yang punya wanita idaman lain, atau bahkan juga sang istri ini yang punya laki-laki idaman lain? Karena biasanya yang kita ketahui kalau semarah apapun kita ke pasangan, biasanya itu kalau nggak ada pemicu yang benar-benar serius, itu nggak mungkin sampai hati terus tega ngelakuin hal-hal yang nekat kayak gini sampai mengakhiri hidup pasangan kita. Terus ada juga dugaan dari beberapa media sosial kalau ini bukan pernikahan yang pertama kalinya, tapi di sini aku nggak tahu detailnya siapa yang di antara mereka ini yang udah pernah menikah sebelumnya. Nah, mungkin ini juga yang mengindikasikan kalau kasus ini yang terjadi karena masalah sakit hati dan juga karena ada pemicu permasalahan orang ketiga. Apa mungkin juga dari pihak istri ini tahu kalau ada hubungan lain yang membuat sang istri ini sakit hati yang sebegitu mendalam? Karena biasanya perempuan kalau udah merasa tersakiti hatinya, terutama masalah adanya wanita lain di hubungan mereka, itu kadang bisa gelap mata sampai ngelakuin hal-hal yang nekat. Atau adanya dugaan yang berikutnya dari pihak istri ini mungkin merasa perlakuan-perlakuan yang gak pantas yang selalu dia terima dari sang suami, sampai ngelakuin hal nekat kayak gini, dan mungkin aja aksinya ini dibantu sama sosok pria lain yang sampai sekarang masih menjadi sebatas dugaan liar di media sosial. Tapi kalau secara pribadi menurut pandanganku, kayaknya kasus ini masih belum ada bukti yang mengarah ke arah sana, tapi lebih dominan soal masalah sakit hati. Tapi nggak tahu masalah sakit hati apa. Terus sampai sekarang pun penyidik ini masih belum kasih keterangan apa-apa, karena kita ketahui kalau kasus yang menimpa Bribtu Rizka ini yang sesama anggota kepolisian. Yang pastinya harus lebih didalami apa motif yang membuat pelaku ini kok tega ngelakuin aksi nekatnya ini ke sang suami yang juga sesama anggota kepolisian.
Terus di sisi lain, pihak dari keluarga korban ini datang ke Polda NTB untuk meminta keterangan terkait gimana update kasus putranya. Karena kejadiannya ini yang udah sebulan lalu dan baru terbongkar sekarang, jadi wajar kalau keluarga korban ini minta perkembangan soal kasus yang dialami oleh Brigadir Esko. Dan terus hasilnya sekarang yang emang saat ini istri korban ini yang ditetapkan menjadi tersangka, tapi juga dilakukan dengan azas kehati-hatian dan juga azas praduga tak bersalah. Dan kita juga harus mengecek jangan sampai hanya karena mungkin ada data saintifik lalu ditetapin sang istri ini yang sebagai tersangkanya. Nah, nanti aku coba bakal update lagi berita ini tentang alat bukti apa yang menjadikan istrinya ini yang sebagai tersangka di kasus ini. Nah, cuy, mungkin itu dulu yang bisa aku update soal kasus Brigadir Esko ini. Tapi nanti kalau di kemudian hari ada perkembangan soal kasus ini, aku coba bakal buatin videonya lagi. Dan juga mari kita semua doakan untuk almarhum dari Brigadir Esko ini. Semoga almarhum diterima semua amal baiknya dan ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga dari kisah ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua, khususnya kita yang sudah menikah ataupun yang sedang menjalin hubungan, agar kita bisa mengambil sikap dan langkah yang bijak saat kita ini dalam masalah dan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Oke lah, kalau kalian suka cerita kayak gini, kalian bisa tekan tombol like, komen di bawah, dan juga tekan tombol subscribe, biar aku tambah semangat lagi buat konten edukasi untuk kita semua. Dan juga aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini. Semoga rezeki kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, akhir kata dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.